Saudara-saudara, mari kita membaca Injil Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-6. Injil Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, saudara-saudara, kebenaran adalah salah satu dari sifat-sifat Allah, saudara, di mana Yesus Kristus sendiri gunakan untuk dirinya sendiri ketika dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, saudara-saudara, di sini Kristus menegaskan bahwa salah satu sifat daripada Tuhan Allah, yaitu bahwa dia adalah kebenaran, juga melekat kepada diri Yesus sendiri. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup, saudara-saudara. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." Itu kata Tuhan Yesus, saudara-saudara. Jadi ini berarti bahwa Yesus di sini memberikan satu klaim yang sangat penting sekali mengenai ketuhanannya atau mengenai keilahiannya. Tidak ada manusia boleh berani berkata bahwa dia adalah kebenaran. Semua manusia tidak ada yang benar, kata Alkitab. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, saudara. Kitab Roma berkata, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Roma pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10, saudara. Itu sebabnya ketika Yesus mengucapkan kalimat ini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," ini merupakan satu pernyataan daripada ketuhanan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, saudara-saudara, kebenaran yang merupakan satu sifat Tuhan itu adalah satu sifat yang sangat ditakuti oleh setan, saudara-saudara. Setan tidak takut dengan orang yang kaya. Setan tidak perlu takut dengan orang yang pintar. Setan tidak perlu takut dengan mereka yang tampan atau cantik atau apapun itu, saudara-saudara. Tetapi setan sangat takut dengan orang yang hidup di dalam kebenaran, saudara-saudara. Itu sebabnya ketika orang Kristen berada di dalam kebenaran, maka mereka sudah menang di dalam sudah menang atas kuasa setan. Saya tegaskan sekali lagi, ketika seorang Kristen hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman Tuhan, mereka sudah memenangkan pertempuran dengan iblis, saudara. Jadi mengusir setan, atau cara paling mengusir setan yang paling efektif adalah bagaimana orang Kristen hidup di dalam kebenaran, saudara. Jadi ketika kita berada dalam kebenaran, setan akan menjauh daripada kita. Maka saya heran sekali, saudara-saudara, ketika begitu banyak pendeta sekarang, orang-orang karismatik, mereka berteriak-teriak mengusir setan. Saya pernah melihat satu video di mana satu orang pendeta karismatik mengusir setan sambil dia ketakutan sendiri. Orang yang dirasuk setan itu merangsek maju ke depan, ingin memukul pendetanya, dan pendeta itu sambil ketakutan, sambil mundur, sambil berteriak, "Dalam nama Yesus setan pergi, dalam nama Yesus setan pergi." Saudara-saudara, inilah cara yang paling remeh di dalam mengusir setan. Saya tidak katakan bahwa kita tidak boleh menengking setan. Jikalau dia secara frontal mengganggu kita, maka kita akan usir dia, saudara-saudara. Tetapi alangkah baiknya, alangkah bijaknya jika seorang Kristen hidup di dalam kebenaran. Ketika dia berada dalam kebenaran, maka setan tidak mungkin mengganggu dia. Yesus Kristus berkata, "Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Itu ada dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, saudara. Jadi, ketika seseorang Kristen berada dalam kebenaran, maka dia bebas daripada kuasa setan. Halo, ini dengan Buce. Saya sekarang bersama dengan
Philip Mantova ya. Kita ada di mana nih? Kita lagi di mana? Di LA ya. Kita ada di LA ya. Los Angeles, Amerika. Los Angeles. Nah, Philip, aku tadi barusan ikuti kebaktiannya luar biasa. Urapannya ini pertama kali saya ketemu sama Philip ya. Saya dengar begini. Saya dengar pernah katanya Philip pernah alami pergi meninggal. Itu gimana ceritanya? Itu bagaimana? Saya nggak meninggal. Gitu. Saya tidur 31 Desember memasuki tahun baru 1 Januari. Tahun berapa itu bisa tahu? Tahun 2000, 1 Januari tahun 2000 ya, tiba-tiba roh saya diangkat untuk melihat ke neraka. Tentunya sebuah pengalaman. Pengalaman itu tidak seperti firman Tuhan yaitu Alkitab. Kalau Alkitab tidak menulis ada neraka, kita harus mengabaikannya. Tapi karena Alkitab mengatakan ada, kita harus memperhatikannya. Oke, saya sebentar ya. Jadi pada waktu itu kamu lagi dalam keadaan tidur, kira-kira itu malam tahun baru ya, 1 Januari. Ya, jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Jadi kejadiannya pada jam 5 pagi 1 Januari 2000. Tahun 2000. Oh, tahun 2000. 14 tahun yang lalu berarti hari ini. Dalam keadaan apa? Kamu apakah dalam sadar. Sadar. Kalau roh kita dibawa Ya. satu tempat, kita bisa membedakan mana mimpi mana bukan. Ya. Sekarang saya ketemu dengan Anda, Ya. ini bukan mimpi. Dengan bucin. Ya. Dengan bucia, Ya. ini bukan mimpi, kenyataan. Jadi waktu itu apa yang kamu lihat? Kalau saya suruh sharekan semua, sekarang mungkin saya nggak siap Ya. karena itu bukan mimpi. Kalau itu sebuah mimpi saja, Ya. kita bisa cerita. Tapi Ya. kalau itu sebuah kejadian, Ya. itu ceritakan ada traumanya. Jadi trauma ya. Ya, kalau Of course, ya. Kalau lihat Anda itu. melihat Bucia melihat orang dibantai di depan mata, Iya. ada darah semuanya, Iya. pasti nggak mudah untuk menceritakan. Iya. Tapi intinya adalah orang-orang yang mati belum menerima pengampunan dosa, Iya. belum mendapatkan keselamatan, tidak akan berakhir di surga. Berapa lama Felix waktu itu diberikan Tuhan untuk melihat itu kejadian? Berapa lama saya kurang tahu, tapi merasa cukup lama waktu saya bangun sadar kembali itu pukul 5. 5 pagi. Jadi perlu diingat bahwa di dalam kekekalan atau akhirat itu tidak ada yang namanya waktu. Iya. Waktu itu kekal. Jadi nggak seperti kita ada jam dinding, Iya. TikTok 1 menit 1 jam. Iya. Nggak ada begitu. Tapi saya tahu ada satu waktu saya ke sana dan itu terasa lama. Tapi ketika saya kembali, ya, Waktu itu ada sempat lihat malaikat atau lihat Tuhan Yesus atau bagaimana? Tuhan Yesus saya tidak melihatnya, tapi Tuhan Yesus ada di belakang saya. Suaranya saya dengar, saya menoleh ke kanan kiri tidak bisa. Tapi ada suara yang membimbing saya memberitahu ke kanan, ke kiri atau kemana atau apa yang saya lihat. Tapi saya mengenal suara itu karena suara itu adalah suara gembala saya. Bukankah firman Tuhan berkata, domba Domba-dombanya mengenal akan suara gembala. gembala. Ya. Oh, very good. Jadi sekarang saya boleh tahu sekarang Felix berumur berapa? Philip berumur berapa? Saya baru saja berumur 40 berapa hari yang lalu. Oh, sekarang baru Baru. I just You looks turned. like younger than that, gitu ya. Ya. Oke, kira-kira visinya saya dengar di Indonesia kita dibilang bahwa Philip adalah Benihin kedua. Oh, enggak.